Assalamualaikum teman-teman dan adik-adik, bersama saya Eko. Tentunya masih di channel kesayangan kita, Penasaran Channel. Karena konten kita edukasi ya, di sini saya ingin menjelaskan tata cara pendaftaran PPDB tahun 2020. Karena PPDB 2020 ini berbeda dengan PPDB sebelumnya. Tahun sebelumnya 2019 mungkin kita itu masih bisa ke sekolah untuk verifikasi dan mendapatkan token. Tapi untuk tahun ini semua kita kerjakan secara daring atau online. Jadi adik-adik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan PPDB di daerah Jakarta dan sekitarnya. Karena tim PC saya sendiri sama yang lain itu berdomisili DKI, jadi kita ngulas PPDB yang ada di DKI Jakarta aja ya. Untuk info teman-teman dan adik-adik, yang paling gampang itu PPDB kalau mau mencari info itu bisa diakses lewat sosmed, Twitter sama Instagram. Di Twitter teman-teman dan adik-adik bisa follow PPDB DKI, dan untuk IG-nya itu bisa teman-teman bisa follow official PPDB DKI. Tapi kalau menurut saya, apabila adik-adik dan teman-teman mau tanya jawab yang lebih cepatnya, fast respon lah, itu adik-adik dan teman-teman bisa menggunakan Twitter PPDB, karena di situ tanya jawab responnya itu cepet banget, langsung dari DKI 1 saya lihat itu cepet. Kita mendapatkan informasi, kita tanya apa langsung direspon, kita tanya apa langsung direspon. Nah, ini sebelum saya menjelaskan menerangkan masalah pendaftaran, di sini ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Ya, halo teman-teman, di sini kita punya acuan SK nomor 501 ya, tentang Juknis. Juknis itu petunjuk teknis. Petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru. Di sini saya akan menjelaskan, ini kita lembar pertama bisa next, ada 50 page ini teman-teman, yang lumayan kalau kita baca semua. Kita ambil yang penting-penting aja. Dan jangan lupa untuk info lebih lanjutnya, kalau masih bingung itu bisa bertanya di sosmed, Twitter atau IG yang pertama tadi udah saya beritahukan ya. Nah, di sini ada mekanisme pelaksanaan PPDB pra-pendaftaran. Pra-pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs ppdbjakarta.go.id ya, melalui daring atau online. Calon peserta didik baru yang harus melakukan pra-pendaftaran adalah calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta, calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan kartu keluarga. Ini udah penjelasannya udah ada semua ya teman-teman ya. Dan pelaksanaan pra-pendaftaran itu pun terjadwal tanggal 11 Juni. Nah, sekarang kan masih tanggal 1 nih, besok mungkin saya upload tanggal 2. Nah, jadi teman-teman masih ada waktu untuk menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan. Untuk jenjang SD ini memerlukan akte kelahiran, surat keterangan lahir, kartu keluarga, surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak, itu yang bermaterai 6.000. Untuk SMP pun juga sama, tapi yang di SMP itu ada tambahan dua dokumen, yaitu rapot kelas 4, 5, 6 untuk SMP, yang SMA-nya rapot kelas 7, 8, 9. Ditambah lagi sertifikat akreditasi sekolah asal. Nah, itu untuk yang poin selanjutnya sama ya, surat pertanggungjawaban bermaterai 6.000. Untuk SMK pun juga sama, itu kalau kita baca sama kayak yang SMP. Nah, waktu pendaftaran itu untuk jadwal pelaksanaan PPDB PAUD, PPDB SLB, SD itu beda-beda ya teman-teman ya. Itu bisa kita lihat di sini semua, jadi kita biar nggak salah sasaran. Di samping
jadwal pelaksanaan PPDB PAUD, SD dan lain-lain, itu kita juga ada jalur. Nah, itu jalur itu juga banyak, ada jalur afirmasi, inklusi, zonasi. Wah, pokoknya banyak. Itu kita harus benar-benar ngebaca semuanya itu. Kalau kita nggak ngebaca, takutnya salah sasaran nih. Mau masuk SD, masuknya ke SMA ya, nggak juga nih. Ini ada jalur pelaksanaan PPDB SD, jalur inklusi ya. Jalur inklusi itu kegiatan pendaftaran dan pemilihan sekolah itu tanggal 15 Juni sampai 16 Juni. Waktunya jam 8 sampai jam 16. Itu daring juga keterangannya. Jadi online. Jadi di sini itu semuanya serba online nih. Ada jalur afirmasi bagi anak asuh panti dan anak para tenaga kesehatan yang meninggal dunia penanganan COVID-19 ya Allah. Jadi ada jalur tambahan lagi nih ya. Jalur afirmasi bagi anak pemegang kartu prakerja. Nah, ini kan banyak nih kemarin daftar prakerja. Terus pengemudi Jaklingko. Itu semuanya ada daftar-daftar masing-masing. Ini semuanya kita bisa baca ya. Satu persatu nggak mungkin bisa baca semuanya nih, pasti lama. Yang nonton juga jenuh pasti. Saya langsung aja ke tata cara pendaftaran. Kita langsung ke tata cara tahapan pelaksanaan PPDB. 1. Pendaftaran calon peserta didik baru yang berdomisili dan asal sekolah di luar Jakarta melakukan alur pengajuan cetak PIN token dengan tahapan sebagai berikut: menyiapkan berkas persyaratan dalam bentuk hasil pindai foto dokumen aslinya. Kalau bisa jangan difoto, kalau difoto biasanya kurang jelas sih. Kita scan ya, modal dikit, cuman insya Allah hasilnya lebih bagus sih. Kalau difoto itu kadang-kadang ngeblur, ada kurang apa ya namanya ya, kebacanya, jadi dia nggak bisa apa namanya, semua lembar itu nggak bisa maksimal dapatnya. Itu dokumen asli, akte kelahiran, kartu keluarga, sertifikat akreditasi. Nah, ini saya juga belum lihat nih sertifikat akreditasi itu kayak gimana, tuh saya belum lihat benar. Nilai raport sama surat pertanggungjawaban mutlak keabsahan dokumen. Mengakses situs publik, mengajukan akun dengan cara klik tombol pengajuan akun. Nah, ini pasti di akunnya nanti udah tersedia nih, insya Allah saya juga bisa bantu ini. Yang mau tanya-tanya di komentar pun insya Allah saya balas. Terus pengajuan cetak PIN atau token. Nah, ini yang dulunya ini pengajuan token ini harus ke sekolah. Nih, sekarang kita juga melaksanakan secara daring atau online. Jadi kita harus mengakses situs publik PPDB Jakarta di http://ppdb.jakarta.go.id. semuanya ya teman-teman ya, dan adik-adik ya, semuanya serba online, serba daring. Pokoknya berbeda sama tahun-tahun yang lalu. Lapor dari daring, proses seleksi, jalur zonasi dalam hal jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar dalam zonasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan usia tertua dan usia termuda. Nah, untuk SD itu emang bukan nilai sih yang dipentingin, tapi usia. Terus urutan pilihan sekolah sama waktu mendaftar. Nah, kalau bisa mendaftarnya sesegera mungkin deh, jangan diundur-undur lah, besok aja deh, takutnya malah nggak dapat. Itu yang jalur zonasi. Jalur afirmasi itu beda lagi. Dalam hal ini jumlah calon peserta didik baru mendaftar melalui jalur afirmasi melebihi daya tampung afirmasi, maka dilakukan seleksi berdasarkan usia tertua dan termuda. Oh, sama ini yang dilakukan. Jalur prestasi akademik juga sama. Oh, kalau akademik perkalian nilai rata-rata raport dengan nilai akreditasi. Urutan pilihan sekolah usia tertua ke usia termuda sama juga sih. Nah, ini bla 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 sama. PPDB jalur inklusi. Wah, ini banyak nih pokoknya nih ya, teman-teman bisa baca, tapi insya Allah nanti saya lampirkan untuk apa namanya
SK-nya ini saya lampirkan di deskripsi, jadi teman-teman bisa download semuanya, bisa dipelajarin mumpung masih ada waktu. Ada seleksi, ada pengumuman lapor diri, jual prestasi akademik, banyak nih, semuanya serba online, nggak ada yang kita laksanakan ke sekolah, kita ke mana, kita kemana, nggak bisa. Nah teman-teman kalau ke warnet juga tetap selalu jaga jarak ya, karena masih diterapkan new normal. Udah PSBB, mudah-mudahan nanti tanggal pas pendaftaran itu udah berakhir, udah diterapkan new normal. Nah ini untuk yang SK 501 ya teman-teman, ada 50 lembar, nanti bisa dibaca sendiri. Kita beralih ke SK yang 06, itu mencakup penetapan zonasi sekolah untuk penerimaan peserta didik baru. Nah itu di sini itu bisa next. Ini ada 105 page, 105 halaman. Wah itu pusing ini, jadi semuanya ini tentang daftar-daftar sekolah, dalam zonasi, dalam apa nih, semuanya nih tercatat di sini nih. Jadi teman-teman yang mau daftar bisa ngecek dulu nih, wah alamat saya di Pisangan Timur nih, mau daftar zonasi di Pisangan Timur. Nah kita cari aja nih contoh Pisangan Timur nih, Senen, Johar Baru, nah, Cempaka Putih, Kemayoran. Kita nyari yang Pisangan Timur coba ya, penjaringan, kita cari yang Pisangan Timur, Pisang Kalideres. Wah banyak banget tuh, 105 halaman. Kalau kita baca satu persatu, aduh nggak tahu nih kelarnya kapan nih. Kalau kelarnya pas sudah masuk sekolah mungkin. Kembangan, Kebun Jeruk, Palmerah. Waduh ini Pisangan Timur nggak ada nih, saya mau ngambil contoh di wilayah saya sih. Grogol, Jagakarsa, Menteng Dalam, Tebet. Nah ini udah Tebet nih, udah deket berarti nih. Pancoran tambah jauh lagi, Cakung. Nah udah Cakung udah deket nih. Nah Pulau Gadung, Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Kayu Putih. Nah Pisangan Timur nih, Pisangan Timur itu ada SDN Cipinang 1, Pisangan Baru 1, Pisangan Timur 01 pagi, Balwel, Pisangar 05 pagi, Bonser, Pisangan 10 pagi, Pisangan 11, Pisangan Timur 13 pagi, Sawah Kangkung. Wah ini yang masuk di Pisangan Timur ya teman-teman ya, siapa tahu ada yang mendaftar di sini nih. Wah banyak ini, semua dari SD, dari SMP, kayaknya ada semua nih, SDN. Nah SMP nih, SMP semuanya ada nih, SMP yang di Pisangan Timur, SMK. Wah ini nggak mungkin bisa baca nih ya, mungkin hanya itu aja teman-teman nih yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau misalkan ada tanya jawab, ada apa, ditulis saya di kolom komentar, nanti kita respon dari tim kami.